Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat datang kembali di program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Seperti yang kita ketahui, ibadah puasa itu tidak hanya menahan diri dari rasa haus dan juga lapar, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang buruk, yang negatif. Nah, di dalam bulan puasa ini ada banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan dalam kegiatan dan aktivitas kita. Lantas, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri dalam bermedia sosial di bulan Ramadan ini? Kita saksikan bersama penjelasan dari Bapak Junaidi MH berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Tausiah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga juga tercurah pada para keluarga, sahabat, dan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tausiah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema tausiah pada kesempatan kali ini yaitu cermat bermedsos selama Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini berkembang sangat cepat. Tidak hanya di kota tetapi sampai di pelosok desa. Penggunaan handphone, internet dengan segala kecanggihannya menuntut masyarakat untuk menyesuaikan perkembangan tersebut. Salah satu perkembangan di dalam teknologi informasi yaitu penggunaan media sosial. Media sosial atau yang sering kita kenal dengan istilah medsos merupakan sarana atau aplikasi yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Banyak sekali media sosial yang digunakan oleh masyarakat, diantaranya adalah WhatsApp, YouTube, ya, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penggunaan media sosial atau medsos ya, tentunya memberikan nilai positif bagi masyarakat ya. Jadi nilai positif itu diantaranya adalah masyarakat bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain melalui media online ya. Bisa berbagi gambar, foto, berkomentar, menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif. Misalkan media sosial itu dapat menjauhkan yang dekat ya. Atau juga dampak negatif media sosial dapat menyebabkan terjadinya penipuan, kemudian penyebaran informasi yang tidak benar ya, kemudian beredarnya berita hoax atau berita bohong dan lain sebagainya. Dan faktanya banyak kasus yang ada di masyarakat, yang terjadi di masyarakat ya, terjadi sengketa antar satu dengan yang lainnya, dilaporkan kepada polisi gitu ya, dibawa ke meja hijau atau ke pengadilan ya, bahkan sampai masuk penjara karena tidak berhati-hati di dalam media sosial. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka mengatur kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam penggunaan teknologi informasi, negara sudah mengatur yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai hal ya, termasuk
perbuatan-perbuatan apa saja yang kemudian itu tidak boleh dilakukan atau dilarang beserta ancamannya. Di antaranya adalah di pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4 ya. Di ayat 1 di situ disebutkan yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi di situ adalah melanggar kesusilaan, terkait dengan kesusilaan. Kemudian yang ayat 2 adalah terkait dengan muatan-muatan yang mengandung perjudian ya. Kemudian di ayat yang ketiga, muatan-muatan yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Kemudian dilarang juga ya muatan yang mengandung pemerasan dan atau pengancaman. Dan ini sudah diatur juga terkait dengan ancaman hukumannya. Misalkan terkait dengan ketika melanggar kesusilaan ya, maka ancaman hukumannya ada di pasal 45 ayat 1, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah ya. Kemudian muatan perjudian, pidana penjara ancamannya adalah 6 tahun ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ini juga kasus yang sering terjadi di masyarakat ya, yaitu melakukan penghinaan, kemudian pencemaran nama baik ya. Itu juga ancaman hukumannya cukup tinggi, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta ya. Dan kemudian muatan-muatan yang mengandung pemerasan dan atau pengancaman diatur ancaman hukumannya adalah paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Di samping itu juga di pasal 28 juga disebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ya, kemudian menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ya, atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan yang mengandung sara ya. Ini juga diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam undang-undang ITE tersebut ya sangat jelas ya perbuatan-perbuatan mana yang kemudian dapat diancam dengan pidana dan besaran ancaman hukumannya, dan ini secara fakta di masyarakat sering terjadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita bermedia sosial agar aman ya tanpa melanggar hukum ya? Jawabannya adalah kita harus bijak di dalam bermedia sosial itu. Bijak itu yang bagaimana? Di antaranya adalah yang pertama, kita menggunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Bahwa media sosial itu sangat banyak jenisnya, maka kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, menjaga sikap, etika di dalam berinteraksi dengan orang lain di media sosial ya. Kita atur ya, kita jaga etika kita, perkataan kita seperti itu. Kemudian menyaring informasi yang kita dapat. Jadi kita tidak terburu-buru ya, kemudian menyebarluaskan informasi yang kita dapat. Kita harus menyaring informasi benar tidaknya. Kemudian yang keempat, memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Jadi media sosial kita gunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk silaturahmi, kemudian memudahkan pekerjaan, kemudian untuk menambah penghasilan, berbisnis dan lain sebagainya. Intinya adalah kita menggunakan media sosial untuk kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Di dalam media online ada ungkapan jarimu adalah harimaumu. Berarti kita ya, apa yang kita katakan, apa yang kita tulis itu bisa menjadi senjata tajam ya, yang dapat merugikan kita. Untuk itu mari kita berhati-hati ya di dalam menjaga lisan kita, di dalam menjaga jari kita ya, ketika kita bermedia sosial. Semoga Allah memberikan kemudahan dan petunjuk kepada
kita semua, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.